Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti dalam keadaan baik. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama meneduhkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau jagai kami di dalam istirahat kami. Begitupun kami sudah Engkau izinkan menghirup nafas hidup pada pagi hari ini. Tentu saja kami mengucap syukur. Dan sebelum kami mengucap syukur melalui tindakan kami pada hari ini, melalui pekerjaan, melalui kegiatan, melalui pelayanan kami rindu Engkau sapa terlebih dahulu. Supaya kami bisa tegap, supaya kami bisa mantap untuk menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan pada Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, perenungan pagi hari ini di dalam Pagi Menyapa edisi hari ini memiliki tema besar, yaitu mengingat perbuatan Tuhan dan memahami rencananya. Ada dua bacaan leksionaris hari ini Bapak Ibu yang diambil dari Habakuk 3 ayat 2 sampai 15. Leksionaris yang kedua diambil dari Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Tapi ada satu nats yang akan kita baca bersama dalam renungan ini yang diambil dari Habakuk 3 ayat yang kedua. Habakuk 3 ayat yang kedua berbunyi demikian. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun dan nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ya Bapak Ibu, Habakuk adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan rencana-rencana Allah. Habakuk adalah seorang imam Israel yang berasal dari suku Lewi, bukan suku yang biasa-biasa saja. Ia hidup dan melayani bait suci sepanjang hidupnya. Kira-kira pada tahun 687 sebelum Masehi. Nah, di dalam Habakuk, Bapak Ibu yang kita baca tadi, Nabi Habakuk mengingatkan kembali perbuatan Tuhan yang dahsyat bagi umatnya. Yang menggambarkan bagaimana Tuhan bertindak dengan kuasa untuk membela dan menyelamatkan bangsanya. Di mana bangsa Israel pada waktu itu mengalami masa yang sangat berat. Mereka terjajah cukup lama oleh bangsa Babel. Namun di lain itu, Tuhan menolong melalui pesan pada Habakuk. Masa sulit dan masa kelam yang pernah dilewati begitu penting bagi Habakuk. Nah, agaknya masa-masa berat itu juga penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Mengapa penting? Penting jika memang masa-masa berat, masa-masa sulit itu mampu merubah kehidupan kita lebih dekat dengan Tuhan. Begitupun Israel. Setelah dia mengalami masa berat, dia mengingat masa berat itu, lalu dia berubah menjadi dekat dengan Tuhan. Agaknya hidup kita harus seperti itu. Sesuatu hal yang berat di masa lalu harus kita jadikan momentum untuk kita menjadi lebih dekat. Terlepas dari semua itu Bapak Ibu, doa Habakuk ini menunjukkan bahwa dalam situasi sulit pun kita harus mengandalkan karya Tuhan di masa lalu sebagai sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Jadi masa-masa lalu yang berat dan pertolongan Tuhan itu semacam bensin untuk kita terus bisa melanjutkan kehidupan kita yang mungkin lebih berat.
menjadikan masa lalu yang berat menjadi pengingat, menjadi harapan untuk kita melanjutkan kegiatan di masa depan. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan menolong, karena Tuhan menolong juga pada waktu itu. Itu yang pertama. Di sisi yang lain, di dalam leksionaris kita yang kedua, dalam Lukas, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ternyata kabar yang dibawa Yesus bukan kabar yang agaknya gembira begitu. Malah dia mengungkapkan bahwa dia akan menderita, dia akan mati. Tapi dia juga akan sekaligus bangkit. Tapi agaknya murid-muridnya tidak memahami perkataan Tuhan. Murid-muridnya hanya fokus pada penderitaan dan juga kematiannya. Padahal Yesus juga menyampaikan tentang kebangkitan. Tetapi murid tidak paham tentang arti penderitaan, kematian, dan juga kebangkitan. Mereka sepertinya belum mengerti rencana besar Tuhan yang akan digenapi melalui salib. Mereka masih tidak percaya kalau Tuhannya akan mati di kayu salib. Di sisi lain, mereka tidak mengerti maksud dari kematian di kayu salib adalah maksud besar. Nah, kehidupan kita juga mungkin begitu, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita yang kadang kita tidak paham. Apa sih maksud Tuhan? Kenapa aku begitu menderita? Kenapa luka itu terjadi dalam kehidupanku? Kenapa saya harus mengalami ini, Tuhan? Kami tidak paham. Nah, melalui firman ini, kita diingatkan untuk mengizinkan Tuhan hadir dengan pengalaman-pengalaman kita. Bagaimana kita bisa tahu maksud Tuhan kalau kita tidak berkomunikasi dengan Dia? Bagaimana berkomunikasi dengan Allah? Tentu saja ada satu cara, yaitu dengan berdoa. Bagaimana tahu maksud-maksud Tuhan? Tentu saja dengan membaca Alkitab, dengan selalu menyediakan waktu untuk pesan-pesan seperti ini, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadikan penguatan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan di tengah kepastian itu penting. Mengandalkan Tuhan di tengah ketidakpastian itu juga penting. Seperti Habakuk yang berseru kepada Tuhan di dalam imannya. Kita juga harus percaya pada Tuhan, Dia akan bekerja begitu luar biasa dalam segala keadaan. Namun ada PR-nya, mengenali dan menerima rencana Tuhan seringkali sulit untuk bisa kita pahami. Namun kali ini kita diajak untuk percaya bahwa rencana ini selalu baik dan membawa keselamatan. Ada dua hal yang perlu kita renungkan. Apakah kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu sebagai penguatan kehidupan kita? Atau malah kita menyesalinya? Pertanyaan yang kedua, apakah kita tetap percaya pada Tuhan meskipun belum memahami sepenuhnya jalannya? Agaknya ini yang lebih sulit. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita belum pada di jalan tertentu? Pada saat ini, pagi ini, kita belajar dari Habakuk untuk tetap percaya pada kuasa Tuhan yang pernah menolong bangsa Israel di masa lalu, yang pernah menolong kita di masa lalu. Dari murid-murid Yesus, kita juga perlu belajar untuk semakin membuka dan membuka hati untuk memahami rencana Tuhan. Tuhan itu setia dan Dia akan menuntun kita pada sebuah kemenangan. Tergantung kita mau terus belajar, mencari atau setia. Sulit memang, tetapi mari kita berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami, menyadarkan kami bahwa 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, bahkan hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami boleh merancangkan sesuatu, kami sudah punya jadwal, tetapi kami tidak tahu apakah itu benar-benar
oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi pada kami ke depannya, bolehlah kami terus meyakini bahwa Engkau lah yang memimpin kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menolong kami, dan juga Engkau yang akan memberkati kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan kegiatan. Ingat satu hal, Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan juga menolong kita masa kini dan masa depan. Selamat pagi Tuhan Yesus.